Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Marilah kita satukan perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang boleh kami syukuri, dan biarlah kami menjalaninya bersama-sama dengan firman Tuhan yang menuntun dan mengajari kami untuk melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirman Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengarnya. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus 15 ayatnya ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Sekali lagi, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, membaca firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, kita teringat dengan suatu tokoh yang sangat terkenal yang disebut dengan Yabes, atau sering kita dengar doa Yabes. Mengenai Yabes artinya adalah duka cita, penderitaan atau tekanan batin. Nama itulah yang diberikan oleh sang ibu karena ketika melahirkan Yabes, ia tertekan dengan kontraksi yang sangat panjang dan melelahkan, sehingga nama bayi ini disebut dengan nama Yabes. Padahal dalam hal nama Yahudi, orang Yahudi sangat penting, sangat-sangat memegang yang artinya sebuah nama. Sehingga kita bisa melihat masa kecil yang dilalui Yabes penuh dengan suatu ingatan tentang kesakitannya, dan masa-masa suram yang membuat Yabes bisa hanyut dalam masa atau nasibnya. Akan tetapi disinilah yang menarik, di satu titik Yabes bangkit dan tidak membiarkan masa lalunya membuat dia lemah. Justru dia tidak bergantung kepada nasib atau namanya, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Sehingga dia memegang teguh janji Tuhan kepada Abraham, di mana nenek moyangnya akan diberkati sampai keturunannya. Dari sinilah Yabes memegang dan menyampaikan untuk dapat melepas dari masa lalunya. Sehingga apa yang terjadi tercatat di dalam Injil, di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9. Di situ Yabes lebih dimuliakan di antara saudaranya. Dari tokoh Yabes ini kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 43 ini, di mana dia ditaburkan dalam kehinaan tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Otomatis kita bisa belajar dari firman Tuhan yang menyapa kita, di mana ketika seseorang dipermalukan, dia akan bisa dipermuliakan
di tengah-tengah kehidupannya. Asalkan dia mau bangkit, dia mau bersama-sama berkeyakinan dengan Tuhan, meninggalkan masa lalunya. Marilah kita melihat firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, di mana pada saat ini walaupun kita terjatuh, kita akan dibangkitkan. Ketika kita jatuh dalam namanya suatu penderitaan, kita akan menerima yang namanya sukacita. Kita jalani firman Tuhan ini yang menyapa kita sebagai bentuk keyakinan bahwa Tuhanlah yang selalu dan bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana Tuhan mampu membangkitkan kami dari kejatuhan kami, dan Tuhan mampu merubah dari penderitaan kami menjadi sukacita. Dan biarlah di setiap persoalan-persoalan dan di setiap penderitaan, bahkan tantangan yang kami hadapi, kami bisa dan kami mampu, sehingga kami Tuhan memperoleh sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.